Selamat pagi, Dokter, Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar awam Hari Paliatif Dunia. Perkenalkan, saya Dokter Teda yang akan bertugas pada hari kedua ini sebagai moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah bergabung pada webinar pada hari ini. Kami merasa sangat senang atas partisipasi dari Bapak, Ibu, dan dokter sekalian. Pada hari kedua ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu pendekatan holistik dalam perawatan pasien kanker, pasien paliatif kanker. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber yang memang sangat ahli di bidangnya, dan semoga webinar hari ini akan menambah wawasan kita dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum memulai, izin saya sampaikan dulu beberapa informasi penting terkait jalannya acara ini. Pertama, acara akan berlangsung selama lebih kurang 3 jam, dari setengah 9 nanti sampai sekitar jam 11. Kemudian pada sesi pemaparan materi, peserta diharapkan dapat menonaktifkan mikrofon, dan kemudian jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan pertanyaan ditulis di kolom chat atau raise hand setelah materi disampaikan oleh narasumber. Tiap pertanyaan akan kita bahas langsung setelah materi disampaikan. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai acara hari ini. Untuk memulai, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang pertama. Narasumber pertama kita adalah Profesor Dr. Ikhwan Rinaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, magister epidemiologi, dan magister pendidikan kedokteran. Beliau merupakan pakar dalam bidang penyakit hematologi dan merupakan staf di Divisi Hematologi Onkologi Medik, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Prof. Ikhwan. Silahkan, Prof. Ya, baik, dengeran ya. Terima kasih atas perkenalannya. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan nih. Kebetulan saya belum belum sinkroniskan HP saya ke ini. Ini kelihatan nggak ya? Apa yang saya share? Mohon maaf, nggak kelihatan nih, belum ya? Belum, belum, Prof. Belum. Baik deh, sambil jalan aja ya. Nanti mudah-mudahan saya akan dapat ininya nih. Jadi, ini kelihatan baru mulai. Eh, kita akan bicara di sini tentang kanker darah ya. Kanker darah itu sebenarnya kanker yang asalnya dari sel darah kita, ya. Sel darah kita. Sel darah kita itu ada 3 macam, ya. Sel darah putih, sel darah merah, dan sel trombosit. Nah, kalau kita bicara tentang kanker, itu sebenarnya adalah eh, apa namanya pertumbuhan dari sel. Oh, bentar ya, saya matikan. Bentar ya.
Ini udah kedengaran. Tadi nggak kedengaran ya? Sorry. Dokter Teda nggak kedengaran tadi. Sudah kedengar, tadi kedengaran, Prof. Tadi kedengaran ya. Kedengaran, Jadi Prof. kalau kita bicara kanker darah, maka kita bicara kanker darah yang paling sering itu adalah kanker darah putih, ya. Nah, kanker darah putih ini sebenarnya terjadi dari satu sel darah yang abnormal, ya, pertumbuhannya. Jadi dia akan tumbuh dari satu sel menjadi dua sel, bahkan bisa menjadi ratusan ribu sel. Jadi kalau kita ketemunya itu dalam usia dewasa, bisa jadi itu dalam 1 tahun sebelumnya itu sudah terjadi pertumbuhan sel sehingga menjadi ratusan ribu, ya. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri itu menurut WHO Global Cancer Observatory itu ada sekitar 15.000 pasien baru yang terdiagnosis dengan kanker darah. Nggak banyak memang, tetapi masalahnya adalah cukup banyak yang mengalami kematian, ya. Jadi kalau umpamanya orang terkena kanker darah putih, maka dia akan bisa meninggal dalam 3 sampai 6 bulan apabila tidak terobati. Karena itu mengenali kanker darah ini itu menjadi sesuatu yang penting, ya, supaya bisa terdiagnosis cepat, kemudian bisa diobati dengan cepat juga. Nah, eh, ya ini tadi ya, kita sebut kanker darah putih itu biasanya nama yang paling terkenal adalah sel leukemia, ya. Leukemia ini adalah banyaknya atau jumlah sel darah putih yang berlebihan, ya, yang berada di sirkulasi darah kita, ya. Kebanyakan kita ketemunya sampai 100.000 sel darah putih, ya. Nah, sebenarnya selain kanker darah yang berupa leukemia, ya, ini ada masuk juga golongan yang lain, ya, yang namanya limfoma, ya. Tetapi ini lebih lebih apa ya, lebih banyak kemungkinan bertahan hidupnya lebih baik, gitu ya. Jadi limfoma ini sebenarnya adalah kelenjar yang ada di seluruh tubuh kita, di mana di tempat ini, ya, benjolan apa namanya, sel darah putih yang namanya limfosit itu berkembang biak di sana, dimatangkan di dalam kelenjar getah bening, sehingga kadang-kadang juga menimbulkan apa namanya kanker pada kelenjar getah bening ini yang namanya kita sebut dengan limfoma. Nah, kalau limfoma ini tidak menyebabkan peningkatan sel darah putih di sirkulasi darah, ya, tapi dia menyebabkan benjolan-benjolan di dalam tubuh kita. Karena kelenjar getah bening ini ada di seluruh tubuh dari leher sampai ke kaki, maka ketika orang terkena limfoma, ya, maka kita harus memastikan bahwa yang terkena bukan hanya di Recording satu in lokasi, progress. tapi bisa juga di lokasi-lokasi yang lain, ya. Nah, selain limfoma ada lagi namanya multiple myeloma, ya. Ini juga jenis kanker darah yang lain, ya, yang apa namanya, yang mengalami jumlah yang berlebihan itu bukan sel leukosit, ya, secara ini, tetapi ada yang namanya sel plasma. Sel plasma ini adalah eh, bentuk matang yang lebih matang dari sel limfosit. Limfosit itu sendiri bagian dari apa namanya sel darah kita, ya, yang bisa menyebabkan leukemia yang namanya disebut dengan leukemia limfoblastik akut. Jadi ketiga kanker ini merupakan golongan dari kanker darah, gitu ya. Tapi yang paling berat, yang paling mematikan itu adalah leukemia. Karena dia dalam 3 sampai 6 bulan apabila tidak diobati dengan cara yang optimal, maka bisa menimbulkan kematian. Ini kalau orang kita coba lihat kan, ya, yang ini semua gejala yang mungkin terjadi pada kasus kanker darah sebenarnya, ya. Tapi bisa aja nih kanker darahnya bukan leukemia, tapi pada yang lain juga bisa. Jadi kalau kanker darah putih yang namanya leukemia misalnya, ini menyebabkan sel darah merahnya menjadi turun kadarnya, ya, menjadi pucat, dan karena HB-nya turun, kadarnya turun, dia menjadi lemas, gitu ya. Dan karena banyak sel darah putih tetapi tidak berfungsi dengan baik, ya, sehingga dia mudah sekali kena infeksi, ya. Kemudian dia mudah berdarah karena jumlah trombositnya itu menjadi tertekan, ya, sehingga dia mudah berdarah, ya, dan banyak timbul bintik-bintik merah, kadang memar. Berat badan bisa turun juga, ya.
Beberapa yang paling sering juga ditemukan adalah keringat di malam hari dan demam yang tidak dapat dijelaskan. Kadang-kadang timbul benjolan. Nah, kalau limfoma utamanya adalah benjolan di tubuh gitu ya. Itu yang kita akan lihat. Nyeri pada tulang, sendi, dan perut juga bisa dirasakan pada orang-orang itu. Ya, gimana mendiagnosisnya? Tentu mendiagnosisnya tuh kadang-kadang orang yang sakit itu nggak ketahuan apa namanya sakitnya. Tapi ada juga yang tadi datang dengan lemas, mudah berdarah, gampang infeksi, infeksi berulang-ulang. Itu maka harus segera ke dokter itu ya, biar diperiksakan. Ya, sebenarnya gampang sekali untuk kanker darah putih yang namanya leukemia itu kita bisa melihat dari pemeriksaan darah ya. Begitu kita periksa darah, kita lihat jumlah sel darahnya banyak, ya, maka kita juga bisa menemukan sel yang muda, maka kita akan menduga pasti itu leukemia, ya. Nah, kalau ada sel mudanya lebih dari sama dengan 20%, kita sebut leukemia akut, tapi kalau di bawah itu namanya leukemia kronik gitu. Di samping pemeriksaan darah, itu ada juga pemeriksaan yang lain. Ini pemeriksaan radiologi sebenarnya CT scan, MRI atau PET scan ini dibutuhkan untuk kanker yang namanya limfoma. Tapi kalau leukemia dia tidak butuh pemeriksaan ini. Dia hanya butuh nanti pemeriksaan dari sumsum tulang ya, diambil sumsum tulangnya, dilihat sel mudanya berapa persen ya untuk menentukan dia masuk ke leukemia akut atau ke leukemia kronik gitu ya. Nah, ini prosedur yang mudah sebenarnya. Jadi nggak usah apa namanya takut-takut untuk dilakukan biopsi karena orang banyak yang bilang akan menyebabkan kelumpuhan, padahal nggak seperti itu. Jadi jangan takut untuk diperiksa sumsum tulang. Ada lagi pemeriksaan namanya pemeriksaan sitogenetika ya. Kita melihat kromosom untuk menentukan pasiennya itu akan respons dengan terapi kemoterapi atau tidak ya. Ada yang gambaran kromosomnya tuh banyak kerusakan-kerusakan sehingga sulit untuk dilakukan kemoterapi kalau di kemoterapi tidak respon. Itu ada markernya, jadi penanda kemungkinan dia respons atau tidak responsnya gitu ya. Jadi ini diambil sampelnya dari sumsum tulang. Dalam pemeriksaan sumsum tulang kita periksa sitogenetika, kemudian sitomorfologi, dan ada lagi sama namanya dengan immunophenotyping nanti. Jadi dengan pemeriksaan immunophenotyping untuk memperjelas menentukan leukemianya itu selnya sel mieloid atau sel limfoid. Karena kanker darah putih itu dengan dua macam yang berbeda ini, maka pengobatan juga akan berbeda. Ya. Nah, gimana sih penanganan kanker darah ini? Ya, pasti orang yang dengan leukemia, ya, pengobatannya itu adalah dengan kemoterapi. Kenapa? Tidak ada operasi, tidak ada radiasi. Kenapa? Karena kanker darah putih itu kanker yang sifatnya sistemik. Begitu dia terkena, maka sebenarnya kankernya udah menjalar ke seluruh tubuh. Buktinya apa? Di dalam darahnya kita udah bisa menemukan adanya sel-sel yang abnormal, sel leukemianya itu. Sehingga pengobatannya harus dilakukan kemoterapi. Masalahnya kemoterapi ini cukup berat ya, sehingga tujuannya adalah menghilangkan sel darah putih yang abnormal. Sehingga pada saat pelaksanaan akan terjadi namanya aplasia, di mana semua sel darah akan menurun ya. Dan akhirnya harus dilakukan perawatan di ruang isolasi steril supaya pasien tidak terkena infeksi. Karena kalau udah terkena infeksi, seperti negara yang tidak ada tentaranya, itu akan mudah sekali menyebabkan apa namanya kematian karena tidak mampu melawan infeksinya. Ya. Ada namanya sekarang ada terapi targeted sebenarnya, ya itu yang namanya pada leukemia untuk leukemia mieloblastik akut ada namanya anti FLT3, yaitu ada gen yang menyebabkan leukemia akut. Tapi di kita di Indonesia itu jarang sekali. Yang paling banyak adalah dilakukan kan kemoterapi. Dan terakhir sebenarnya setelah kemoterapi beberapa kali kalau dianggap sudah bersih bisa dilakukan transplantasi sumsum tulang. Nah, imunoterapi juga pada kasus sebenarnya bukan pada leukemia akut tadi, tetapi pada mieloma, pada limfoma itu ada namanya imunoterapi. Tetapi pada leukemia akut yang kanker darah putih yang biasa kita kenal itu tidak ada apa namanya imunoterapinya ya. Jadi hanya kemoterapi dan cangkok. Nah, ini stem cell tadi cangkok sumsum tulang ya pada leukemia akut.
Sebenarnya pada limfoma dan mioloma juga bisa dilakukan cangkok sumsum tulang untuk meningkatkan kemungkinan lamanya kekambuhan. Karena apapun itu setelah diobati, kalau dia sudah bersih, sudah komplit remission namanya, ya, tidak ada lagi kankernya, maka akan ada risiko kambuh. Maka dengan transplantasi sumsum tulang, maka akan memperpanjang masa tidak kambuhnya. Ini radioterapi ada juga sebenarnya, tapi tidak terlalu utama. Biasanya radioterapi ini kita gunakan pada kasus-kasus limfoma, ya. Ada sisanya, masih ada sisa kanker di kelenjar getah beningnya, maka dilakukan radioterapi. Pada leukemia akut yang kanker darah putih yang umum yang sering kita ketemukan, itu jarang sekali kita radioterapi, kecuali ada pasien yang mau ditransplantasi sumsum tulang, maka sebelumnya dilakukan radiasi whole body radiation untuk menyebabkan kematian dari sel-sel darah putihnya, sehingga mudah dimasukkan sel punca. Nah, masalahnya kalau ada pasien-pasien yang tidak, kan pengobatannya berat pasti, ya, dan resikonya tinggi, bisa menimbulkan kematian. Pada kasus-kasus di mana pasiennya itu sudah berusia 60 ke atas, maka resiko kematiannya juga akan tinggi gitu, ya. Sehingga untuk kasus-kasus ini kita tidak lagi melakukan kemoterapi intensif. Kenapa? Kemungkinan resiko kematiannya tinggi dan kegagalannya juga tinggi, ya. Sehingga kita tidak terlalu menganjurkan pada usia-usia 60 tahun untuk melakukan kemoterapi. Nah, sehingga pengobatan yang paling penting adalah pengobatan suportif paliatif. Suportifnya seperti kalau sel darah merahnya turun, HB-nya turun, maka kita perlu transfusi darah supaya tidak lemes, ya. Kemudian kalau trombositnya turun, itu kita harus tambah trombosit supaya tidak terjadi perdarahan, ya. Oleh karena itu penting melakukan monitoring berkala, paling nggak seminggu sekali, untuk menilai adanya penurunan trombosit dan HB, ya. Kalau leukositnya yang makin banyak, kita ada obat juga untuk menekan produksinya, tetapi tidak mengobati, gitu, ya. Itu terkait dengan medikamentosa, obat-obatan. Namun kan pasien-pasien leukemia ini tentu mempunyai berbagai gejala yang lain, ya. Misalnya lemes, ya, mual, nyeri. Tentu kita mengobatinya berdasarkan simptomnya, gejala-gejalanya. Yang lain adalah secara psikologis, emosional, dan spiritual, orang-orang pasien-pasien seperti ini akan mengalami gangguan. Oleh karena itu, perlu diberikan upaya meningkatkan motivasi untuk hidupnya, ya, meskipun dia tahu bahwa hidupnya itu tidak lagi panjang, tetapi kita harus membawa pasien-pasien tersebut kepada mengingatkan kembali bahwa kehidupan itu memang semuanya akan berakhir, dan harus bersiap-siap untuk menyambut itu, ya, dengan rasa yang tidak depresi gitu, ya, tetapi juga justru harus makin kuat, ya, mengenal Tuhan, ya, meningkatkan upaya untuk bertahan hidupnya, ya, dan memberikan dia semangat untuk hidupnya. Dan tentu semua pengambilan keputusan medis sebenarnya dengan kondisi yang paliatif ini, maka harus diputuskan oleh keluarga dan pasien sendiri, gitu. Dokter sebaiknya hanya memberikan arahan saja, ya. Nah, ini karena itu sebenarnya, ya, dalam perawatan kanker, karena ada banyak hal, ya, yang terkait dengan dampak dari suatu penyakitnya, maka di dalam sebuah rumah sakit itu perlu ada tim, ya, tim yang memberikan support, ya, dalam hal paliatif ini. Itu di RSCM ini sudah ada dokter tim multidisiplinnya, baik itu terkait dengan terapi definitifnya, ya, maupun dampak-dampak dari penyakitnya, ya, mungkin nyeri atau emosi dan sebagainya, yang bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk bisa bertahan dalam keadaan sakitnya, ya. Ini kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pasien-pasien dengan kanker, ya, kebutuhan paliatif. Nah, targetnya apa, ya? Orang udah mau meninggal, maka jangan sampai kualitas hidupnya menjadi lebih buruk, ya, tapi justru
malah meningkat di waktu yang tersisa itu. Kemudian juga dia bisa memberikan keputusan yang lebih baik untuk dirinya karena dia sudah siap ya, sudah menerima, sudah ikhlas akan apa yang dia derita ya. Dan tentu saja kepada keluarga diharapkan memberikan dukungan ya untuk apa namanya bukan kesembuhan tetapi ke upaya pasien ya dalam menentukan apa keputusan-keputusan medisnya. Itu yang saya bisa sampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak ya. Selamat ulang tahun buat RSM yang 105 tahun ini ya. Kita akan berkolaborasi bersama di rumah sakit ini untuk bersama-sama meningkatkan apa namanya kemampuan kita dalam melayani pasien. Ya, semoga semua selalu sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ikhwan atas materinya yang sangat menarik. Kepada para peserta, jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat atau raise hand. Sambil menunggu mungkin peserta yang bertanya, saya boleh bertanya juga dok, Prof. Boleh, Dokter. Ini dok, seperti di RSCM sendiri kita juga banyak melihat pasien-pasien dengan leukemia maupun kanker darah lainnya. Kapan sih dok sebenarnya kita mulai edukasi kepada pasien mengenai perawatan paliatif dan target perawatan pada pasien? Kira-kira apakah setelah terdiagnosa atau ketika pasien perburukan baru kita lakukan edukasi atau sebagai kapan kita mulai intervensi paliatifnya sebaiknya dokter? Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Dokter Teda. Jadi sebenarnya edukasi kepada pasien itu harus dimulai ketika kita bertemu sama pasien. Mulai kita memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis ya, sampai dia pergi dari kehidupan ini ya, terutama untuk kasus-kasus yang memang secara prognostik memang buruk. Dan eh, artinya setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada seorang pasien, khususnya pasien kanker, maka setiap pertemuan harus mengandung edukasi supaya pasien memahami ya, kondisinya, ya, kemudian dia bisa bekerja sama dengan kita untuk menjalani proses pengobatan. Nah, baik itu terkait dengan diagnostik maupun terapeutik definitif maupun hal-hal yang sifatnya paliatif. Bahkan dari awal itu secara psikologis ya, saya sendiri ya mungkin nanti tim paliatif juga melakukan upaya-upaya edukasi secara emosional gitu ya, memberi ingatan kepada mereka pasien dan keluarga bahwa kondisi penyakitnya itu seperti apa ya, sehingga harus dalam tanda petik ya dengan cara yang bijak kita memberikan arahan untuk bisa pertama ikhlas dan menerima gitu ya, bahwa ini penyakit yang memang tiba pada pasien ya, dan harus bisa menerima dengan ikhlas apa yang dia dapatkan gitu ya. Tentu harus melihat kondisinya gitu supaya mereka tidak down ya ketika dia mendapatkan arahan dari. Ini baru saja saya ada pasien leukemia akut ya, di mana seorang polisi yang keluarganya itu memang tidak mengerti ya tentang pasien penyakit ini ya. Tentu ketidakmengertian itu menyebabkan dia menjadi panik ya, tidak takut gitu dan gelisah ya. Pasiennya juga seperti itu, takut, gelisah ya, dan tentu ada pikiran-pikiran yang banyak pikiran yang buruk buat dia. Nah, akhirnya saya menyampaikan pada dia untuk bisa, kebetulan pada waktu itu dia minta pindah ke rumah sakit lain mau menggunakan BPJS ya. Lalu dia minta pertimbangan saya apakah tetap di sini saja atau BPJS. Saya bilang apapun dimanapun berada ya itu harus menerima juga dulu ya. Kalau misalnya pindah
kalau pindahnya terjadi sesuatu itu adalah karena memang jalannya perjalanan penyakit. Walaupun tidak pindah itu juga jalannya perjalanan penyakit itu juga. Jadi harus menerima dulu nih kondisi pasiennya, ikhlas menerima penyakitnya, berserah pada Tuhan. Ya. Kemudian saya bilang sama keluarganya untuk tidak panik dan menampilkan raut muka yang depresi di depan pasien supaya pasien juga tidak depresi. Dan alhamdulillah nih, saya juga nggak menyangka tadinya fungsi ginjalnya jelek, fungsi hatinya jelek ya. Pada akhirnya leukositnya juga jelek sekali. Pada akhirnya terjadi perbaikan dan keluarga juga menjadi gembira sebenarnya ya. Jadi di hari-hari setelah saya bertemu dia dan menyampaikan itu, dia menjadi gembira dan pasiennya juga pelan-pelan diberikan pengarahan kepada oleh keluarganya dan dia lebih banyak tersenyum ya. Pada awalnya dia sangat depresi sekali dan saya rasa emosi spiritual di dalam seorang pasien itu mempengaruhi hasil pengobatan. Jadi saya percaya nih dukungan emosi spiritual merupakan satu langkah pengobatan juga gitu. Jadi jangan lupa setiap upaya kita mengobati harus disertai juga dengan edukasi emosi ya, edukasi spiritual juga kita bisa mempergunakan itu. Saya rasa itu Dokter Teda. Makasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Ivan. Baiklah, dengan penutup dari Prof. Ivan tadi, kita akhiri untuk sesi pertama. Terima kasih banyak Prof. Atas materinya, sangat menambah wawasan kami semua. Telah bergabung juga bersama kita yang kedua, yaitu Profesor Dr. Towar Lalitang, SPB KBD, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Beliau merupakan pakar dalam bidang bedah digestif dan juga merupakan pengajar di divisi bedah di RSCM FKUI. Prof. Towar sendiri menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di Universitas Indonesia tahun 1976 dan kemudian melaksanakan PTT di Flores NTT. Beliau juga lulusan spesialis bedah di UI tahun 1986 dan kemudian juga mendapatkan gelar doktor pada tahun 2009 juga di FKUI. Sejak tahun 94 sampai sekarang, beliau sudah bertugas di RSCM FKUI dan beliau dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2021. Prof. Towar juga merupakan salah satu dokter bedah yang bergabung dalam tim transplantasi hati RSCM. Beliau akan menyampaikan materi mengenai bagaimana mengenali manajemen awam kanker saluran cerna pada kasus dewasa. Kepada Prof. Towar, saya persilahkan Prof. untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Dokter Teda ya atas introduksi yang menarik untuk saya. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bicara tentang manajemen tadi ya, tentang manajemen kolorektal. Terus terang saya bicara tanpa slide ya, jadi saya direct bicara mungkin introduksi saja. Dan sesuai dengan arahan dari panitia, saya akan diminta juga menyinggung masalah paliatif pembedahan ya di sistem kolorektal. Ya begitulah artinya. Tapi jadi saya mulai saja pertama-tama saudara-saudara sekalian atau kolega juga atau para pendengar dari diskusi pagi hari ini. Jadi kalau kita berbicara tentang pembedahan atau penanganan bedah pada pasien-pasien kolorektal, tentu kita selalu harus mulai dari diagnosanya ya, dari penyakitnya. Jadi kalau kita sudah terdiagnosa, biasanya kemudian kita satu keganasan atau satu malignansi di kolorektal, kita biasanya selalu lihat stadiumnya apa, di berat ringan penyakit. Nah, stadium itu selain klinis tentu kita juga harus melihat, karena kita bicara juga dengan lingkungan, jadi lingkungannya juga kita mesti ikut
menilainya ya. Jadi keadaan keluarga, keadaan lingkungan di mana dia berada, dan juga masalah yang juga penting yang tadi sudah dibilang adalah masalah psikologis pasien. Nah, kalau kita bicara dengan stadium, ini sebagai patokan saja, ada stadium-stadium yang di mana kita menganggap operasi itu masih menjadi pilihan untuk memberi kontrol penyakit atau remisi penyakit yang terbaik ya. Itu pada stadium 1, stadium 2 kita lakukan pembedahan, kemudian kita harapkan tentu tumornya memang bisa diangkat semuanya dan memberi angka pemulihan lebih baik, dan angka untuk terjadi pertumbuhan kembali itu rekurensi sangat rendah ya, rendah. Itu satu. Tapi kalau kemudian kita masuk pada stadium-stadium yang sudah lebih lanjut, yaitu misalnya stadium 3, kita mulai lakukan satu pengobatan di mana kita berharap angka kejadian rekurensinya bisa diperlambat ya. Jadi biasanya misalnya kolorektal itu umumnya pada 2 tahun pertama terjadi. Tapi kalau kita lakukan pada stadium 3 dan memang masih bisa dioperasi, kita lakukan supaya rekurensi diperpanjang gitu ya. Jangan terjadi kurang dari 2 tahun gitu misalnya. Itu gitu. Nah, pada stadium 4 misalnya dengan adanya ini biasanya tidak lagi dilakukan operasi-operasi untuk mencapai satu kesembuhan atau pemulihan yang dengan rekurensi rendah, karena tumornya sudah tidak terbatas di satu tempat saja, tapi sudah menyebar ke mana-mana gitu ya. Bisa satu tempat yang menyebarnya, tapi bisa juga ke tempat yang lain. Sehingga biasanya pada keadaan ini kita memilih namanya pembedahan yang sifatnya pembedahan paliatif ya, pembedahan paliatif ya. Jadi bagaimana memperpanjang kehidupan bebasnya tanpa satu adanya rekurensi tadi ya. Jadi pembedahan ada yang istilah tadi pada stadium 1, 2 kita bilang kuratif, kemudian pada stadium yang lanjutnya kita bilang adalah stadium yang pembedahan pada yang paliatif ya. Nah, kalau ini kita sudah kenal diagnosis dan kita sudah jelaskan kepada pasien, dan ini yang paling penting memang penjelasan pada pasien. Karena saya diminta untuk bicara lebih banyak tentang paliatif tentu. Nah, ini kita bagi juga dua. Ada yang paliatif untuk langkah memperpanjang kualitas hidup, memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi terjadinya rekurensi tadi. Tapi ada juga misalnya paliatif untuk memperbaiki juga keadaan. Jadi misalnya dia stadium 4, tapi terjadi penyumbatan lagi sehingga dia tidak bisa makan. Nah, kita mencari operasi-operasi atau intervensi yang bisa membuat dia tetap mendapat nutrisi sesuai dengan kebutuhan yang dia buat. Atau misalnya kita operasi pasien sudah terjadi obstruksi pada kolorektal, tumornya nggak bisa diangkat, kita buat stoma. Ya, nah ini akibat dari semua tindakan ini tentu harus dijelaskan pada pasien dan tujuannya. Nah, demikian saya kira kalau pasien memang teorinya, kalau pasien sudah menerima, dia mengerti tujuannya dan dia mengerti akibatnya, pasien tentu dan juga keluarga akan lebih penting, lebih gampang untuk menerima dan menjalani hidupnya itu. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara tentang terapi paliatif, memang mesti dijelaskan juga pada pasien. Pada keadaan ini, memang tumornya tidak bisa kita selesaikan dengan baik ya, atau kita tidak bisa angkat katakanlah, tetapi kehidupan yang pada stadium ini, tindakan yang kita lakukan pembedahan adalah untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, jadi keadaan yang lebih baik. Jadi tadinya dia tidak bisa makan, misalnya kita support dengan pasang selang di mulut, ke lambung, ya. Atau tadinya karena dia terhambat di osofagus, kita pasang di tempat makanan di lambung dengan gastrostomi gitu ya. Kemudian kalau dia terjadi sumbatan,
kita bisa bikin stoma di perutnya, ya, seperti pada usus halus bisa atau usus besar. Bahwa itu tidak normal itu memang mesti diceritakan, tetapi itu satu jalan di mana pasien walaupun dia ada keganasan yang tidak bisa diobati secara radikal atau secara kuratif, tapi dia bisa makan. Ya, kalau makan tetap nutrisi itu merupakan satu hal yang penting untuk ketahanan hidupnya si pasien. Sebab kalau tidak ada nutrisi sama sekali dan apalagi hanya tergantung pada pembuluh darah, pemberian nutrisi di pembuluh darah, ini juga akan jadi masalah. Jadi saya pikir ini sebagai introduksi dari saya, ya. Jadi kalau kembali lagi satu resume, kalau kita menghadapi pasien kolorektal, tentu kita harus bikin diagnostiknya dulu, apa dia betul keganasan ataupun yang non keganasan. Yang kemudian jawabannya apakah operasi itu bisa melakukan satu penyembuhan atau kontrol penyakit secara total. Itu biasanya kalau di keganasan kita pakai stadium 1 dan stadium 2. Pada infeksi pun, pada infeksi berat kita tetap ada stadium-stadiumnya juga atau gradasinya di mana operasi merupakan pilihan utama. Ya, misalnya pada infeksi yang begitu luas, di mana secara obat medikamentosa tidak bisa diselesaikan, ya memang mesti diambil secara pembedahan, ya. Nah, kalau kita pada stadium yang lebih berat pada kanker, kita akan masuk pada stadium operasi paliatif, ya. Ada tetap paliatif, tetapi tumornya bisa diangkat, tapi tidak total, ya, atau dilakukan jalan pintas supaya bisa memperbaiki struktur dan memperbaiki fungsinya, ya kemudian bikin jalan pintas, atau dibikin juga lubang-lubang yang ada di perut untuk bisa dia mengeluarkan kotorannya, jadi tidak terhadap obstruksi. Jadi itu disebut sebagai operasi paliatif. Itu pada pembedahannya. Tapi kalau ada juga paliatif untuk mensupport hidupnya, kita juga bisa melakukan operasi-operasi seperti tadi, ya, memasang jalan makanan melalui gastrostomi atau melalui yang di usus halus. Jadi itu yang juga saya pikir yang harus disampaikan. Nah, yang paling penting di terakhir itu sebagai resumenya ini adalah bagaimana kita setelah diagnostik tetapi patient post operatifnya paliatif pada pembedahan. Yang pasti yang paling penting dinyatakan bahwa kalau kita berbicara paliatif, memang tumornya sendiri tidak bisa secara utuh di treatment, tapi kita masuk pada suatu pengobatan untuk memperbaiki kualitas hidup. Nah, kualitas hidup bahwa itu ada impact, misalnya dengan pembuatan stoma, kemudian ada suatu hal yang berubah karena kotoran keluar di perut, itu juga harus dijelaskan benar pada pasien. Dan dalam pengertian saya, umumnya pasien tuh nggak gampang untuk menerima, ya, tidak gampang menerima. Tetapi kalau dalam pengalaman kita dengan menggunakan grup-grup, ya, diskusi atau memberi contoh dengan faktual yang ada, kita tunjuk bahwa orang dengan stoma bukan cuma Anda sendiri, ya, banyak juga. Kemudian ada perkumpulannya, dan kalau harus pakai teknologi untuk stoma, misalnya pakai colostomy bag, kita siapkan ada perawat-perawat yang juga sudah ahli untuk merawatnya, ya. Dan saya kira memang kesabaran kita untuk merawat, karena pasti ada rejection selalu. Tapi dengan berkali-kali keterangan, dan akhirnya pasien dengan pengalaman saya pada akhirnya toh akan menerima, ya, pada akhirnya menerima. Kalau dia tidak menerima itu pada awal-awalnya, ya, saya pikir semua, sedangkan orang normal, orang nggak sakit juga, kalau kita memberi satu keterangan yang agak di luar yang di dalam nalarnya, pasti kita akan tolak, ya, apalagi pasien. Nah, kedua yang dijelaskan juga pada keluarga adalah penting. Keluarga yang sehat itu keluarga. Jadi keluarga itu harus berpikir secara rasional. Jangan kita juga terbawa dengan emosional yang ada di keluarga, ya. Atau kita ikut dengan apa yang mereka. Sebab kita yang orang normal bilang kita yang tidak sakit harus berpikir untuk yang orang sakit. Pendekatan ini saya kira itu yang penting. Itu saja saya kira pengalaman-pengalaman saya, dan saya akan tunggu kalau ada beberapa pertanyaan atau beberapa pendapat yang bisa membawa lebih baik tentang pelayanan paliatif, perawatan pasien-pasien
dengan kolorektal yang pada stadium-stadium akhir. Demikian saya kira Dr. Teda untuk penyampaian saya. Terima Mohon kasih dijawab. banyak, Prof. Toar. Sangat menarik apa yang disampaikan. Bapak Ibu semua, jika ada pertanyaan silakan boleh raise hand atau ditulis di kolom chat pada kolom diskusi juga boleh. Nanti akan kami bacakan. Sembari menunggu pertanyaan dari peserta, apakah saya boleh bertanya juga, Prof? Silakan. Izin Prof, kalau sebagai kita dokter yang ada di RSCM juga, Prof, kapan sih Prof sebenarnya pasien kanker bedah digestif itu sudah perlu dikonsulkan ke tim paliatif? Apakah semua stadium 3 dan 4 akan dikonsulkan ke tim paliatif atau kondisi seperti apa? Kemudian Prof, ada tips and trick nggak Prof menjelaskan kepada pasien mengenai perawatan paliatif yang mungkin akan dia terima nanti. Saat mungkin kita akan konsulkan, kita akan perlu juga untuk menjelaskan kepada keluarga pasien mengenai paliatif. Mungkin itu dulu, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, saya jawab dari yang pertama tentang tim paliatif. Sebenarnya begini ya, kalau tim paliatif itu sebenarnya nggak usah konsul karena di digestif juga, atau kita kan tim paliatif itu satu multi program atau multidisiplin grup ya, jadi bukan spesifik. Jadi pasien, jadi apapun konsepnya sebenarnya konsepnya sama dengan apa yang akan disampaikan di tim paliatif ya. Jadi kita sama-sama kalau memang kita sudah ya paling yang kita bilang bahwa ini pasien kita sudah putuskan paliatif, nah itu otomatis akan dirawat bersama dengan tim paliatif. Jadi ya apa itu namanya konsul mengkonsul itu tapi saya kira kalau ada pasien. Jadi ini yang dinamakan pendekatan patient center. Jadi pasiennya ada di tengah, semua keilmuan yang ada kita sudah kerjasama. Jadi bukan nanti kalau udah habis bedah baru ke paliatif, bukan. Dari awal kita sudah mesti sama melihat. Nah, makanya kalau begitu pertanyaannya yang kedua saya akan jawab begini. Jadi seorang ahli bedah atau subspesialis bedah digestif itu konsep bahwa yang mana kuratif, yang mana paliatif itu sudah ada dari awal. Nah, sudah. Kemudian jika memang ada masuk pada paliatif, secara konseptual dia juga harus tahu step-step dari sisi pembedahan dan sisi non pembedahan apa yang harus disampaikan. Ya, jadi tip and triknya saya bilang tipnya itu jangan lupa selalu libatkan keluarga, ya, dan keluarga yang hadir di situ. Itu kan susahnya pengalaman saya itu ya, yang hadir nanti lain sama yang waktu itu dirawat. Ya, tapi itulah fakta Indonesia, ya. Apalagi di RSCM kan yang jaga lain, yang ini lain. Tapi itu harus melibatkan. Kedua, ya kita mesti menjaga emosional yang tetap pasien yang pasien is pasien. Jadi dia pasti kalau menolak itu wajar, biasa saja. Kita juga jangan merejeksi, karena saya selalu juga ajar kepada saya punya trainee atau PPDS, kita tidak pernah boleh menolak pasien karena dia nggak setuju sama kita. Justru kita harus sampai mampu merawat walaupun dia tidak setuju. Ya, kita kasih tetap pilihan, bukan mengikuti apa yang dia mau, ya. Tapi kita harus tetap memberi paliatif satu alternatif dan menjelaskan kalau nggak begini akan terjadi begitu, kalau tidak begini. Tapi apapun akhirnya pilihan pasien tidak mau ya, oke. Tapi kita tidak bisa bilang pasien, oh iya lah, Prof, saya dioperasi aja atau saya nggak mau dioperasi. Iya, tapi kalau mau nggak boleh juga mengikuti pilihan yang terbaik secara keilmuan itu yang kita pilih, ya. Jadi saya kira si tipsnya yang paling dekat itu ya, jadi di mana selalu harus melibatkan keluarga dan kalau pasien itu sadar, alert dan cukup backgroundnya, ya pendekatan-pendekatan sesuai latar belakang itu kan biasa ya. Jadi kalau dia orang tamatan apa ya bahasanya pun yang kita lakukan. Tapi selalu saya bilang tips and trick, kalau toh dia menolak itu sebenarnya reaksi bagus ya. Karena kalau itu masih sadar dia. Kalau apa aja yang kita tawarin, kemudian iya juga. Nah kedua, kita harus tetap memancing dia untuk selalu apa maunya dia gitu loh. Apa pendapatnya dia. Jadi
Itu penting. Jadi aktif memberi pasien seperti yang kita juga diajarkan, dia harus terlibat pada setiap keputusan yang ada di pasien. Tentu itu perlu waktu, ini teori, tapi kita selalu harus ambil waktu sedikit atau banyak pun nggak masalah, tapi proses ini harus dijalani. Jangan sampai proses ini nggak dijalani. Kalau proses ini nggak dijalani, itu yang akan hasilnya akan lebih baik. Mungkin itu kali Dokter Daya sudah menjawab. Terima kasih banyak Prof, sudah sangat menjawab dan sangat inspiratif sekali Prof. Berhubung waktu juga, mungkin sudah perlu kita akhiri sesi yang kedua bersama Prof. Toar mengenai kanker pada saluran cerna. Terima kasih banyak Prof. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga akan ada materi mengenai bagaimana mengenali dan manajemen awam pada kasus kanker pada anak. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Teni Citrasari, spesialis anak konsultan MPH. Beliau merupakan dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi anak yang menyelesaikan pendidikannya di FKUI. Beliau juga memiliki beberapa penghargaan, di antaranya adalah sebagai periset FKUI Potensial berdasarkan akumulasi impact factor pada tahun 2013. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai periset FKUI Potensial berdasarkan jumlah artikel Scopus pada tahun 2013, dan juga penghargaan dari PPIDAI UKA Hematologi Onkologi IDAI pada tahun 2014. Tanpa memperpanjang perkenalan, saya persilahkan kepada Dr. Teni untuk menyampaikan kepada kami semua mengenai manajemen awam pada kasus kanker anak. Dipersilahkan, dokter. Terima kasih Dokter Teda atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya dari Departemen Anak. Bagaimana sekarang kita, mungkin kalau tadi kita sudah banyak bicara berdiskusi mengenai kanker dewasa, saatnya kita mengenal lebih jauh tentang kanker anak. Memang kalau dari kita lihat jumlah kasus ya, antara anak dengan dewasa, memang anak itu jumlahnya sedikit sih. Tetapi kami menjadi kanker anak ini menjadi penting karena pada saat anak sakit, satu keluarga biasanya sakit gitu ya. Nah, jadi WHO, Badan Dunia itu mengestimasikan setiap tahun itu ada 400.000 anak menderita kanker. Ya, sedangkan ada Globokan itu ada satu badan yang memprediksi gitu ya, jumlah kanker anak di Indonesia itu berapa, kurang lebih sekitar 11.000. Tetapi memang yang tercatat di tahun 2020 ya, yang tercatat baik di jadi perkumpulan dokter anak yang mengurus hemato-onkologi se-Indonesia itu sekitar 2000-an gitu ya. Jadi ini lebih tinggi dari yang datang ke rumah sakit. Ternyata beban kanker anak ini cukup tinggi, terutama memang pada negara berkembang. Ya, apa saja yang membuat dia tinggi, yaitu karena memang biaya kanker, pengobatan kanker itu memang tidak sederhana, sehingga terkadang memang memerlukan biaya yang lebih tinggi. Tetapi kalau dibandingkan beban biaya ini dengan kanker dewasa, beban biaya kanker anak itu masih lebih rendah, sederhana gitu ya dibanding dewasa. Apa saja kanker anak di Indonesia? Yang terbanyak itu adalah kanker darah, kanker leukemia, kemudian ada kanker atau tumor
bola mata, tumor dulu kelihatannya, kemudian ternyata itu kanker bola mata, ataupun misalnya mungkin kanker otak gitu ya. Bagaimana sebenarnya beban kanker ini di Indonesia? Kalau di dunia tuh mengatakan bahwa di Amerika ya waktu itu penyebab kematian tertinggi pada anak pada usia anak, sehingga keterlambatan dalam diagnosis dan mengakses perawatan merupakan salah satu faktor utama penyebab rendahnya kesembuhan kanker di Indonesia. Jadi bagi kita berharap bahwa kalau di dunia maju, di negara maju itu 80% anak yang menderita kanker itu akan hidup dengan ya dengan kualitas hidup yang baik, sedangkan bagaimana di yang negara low middle income country seperti Indonesia, jadi cuma 20-30%. Nah, sehingga bagaimana kita salah satu caranya adalah bagaimana kita mengenali dan kemudian kita deteksi dini kanker anak adalah merupakan kunci keberhasilan penanganan kanker anak ini. Semakin awal diobati, semakin efektif pengobatannya dan kemungkinan bertahan hidupnya juga akan menjadi lebih besar. Ini kita contoh ya, pasien-pasien yang sudah datang ke RSCM itu yang sudah sangat lanjut, bisa dilihat yang gambar paling sebelah kiri, tulangnya sudah menonjol. Kemudian yang tengah sudah sangat merusak tulang dari mukanya, dan bisa dilihat yang paling kanan adalah sudah sangat besar anaknya sampai gizi buruk. Nah, ternyata memang hampir 50%, lebih dari 50%, 50-60% anak-anak ini masih datang dengan keadaan stadium lanjut. Ini kita nggak mau, karena sebenarnya kemungkinan keberhasilan pengobatan pun akan menjadi lebih kecil. Ya, kenapa sih kita perlu mengenali gejala awal kanker ini? Yaitu karena kita harapkan kanker ditemukan masih dalam stadium awal, dan tentunya kemungkinan untuk sembuh akan menjadi lebih besar dibandingkan bila sudah ditemukan dalam stadium lanjut seperti yang sudah disampaikan pada gambar sebelumnya. Ini sering dipertanyakan ya, dokter, apakah kanker anak itu bisa dicegah? Inilah bedanya antara dewasa dengan kanker anak ya, bahwa kalau kanker anak itu tidak bisa dicegah, sehingga tidak bisa di screening, tidak bisa dicegah, sehingga kita cuma bisa adalah kita temukan secara dini gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak itu sering sudah punya salah satu gennya gitu ya, yang memang terkadang diturunkan oleh orang tuanya. Namun demikian tetap pola hidup dan makanan-makanan sehat harus tetap diajarkan sejak anak-anak agar mereka terhindar dari kanker yang timbul pada dewasa. Kalau pada dewasa kebanyakan adalah karena pola hidup gitu ya, misalnya pola hidup atau pola makan yang tidak baik ya. Misalnya kalau dia sering merokok kan ada kanker paru misalnya seperti itu. Tapi kalau kanker anak itu terkadang adalah mereka mendapatkan gen rentan kanker itu dari orang tuanya gitu, yang memang tidak akan menimbulkan gejala sampai memang ada salah satu pencetusnya. Sehingga penemuan dini kanker anak itu adalah mempunyai 3 komponen deteksi dini, yaitu bagaimana keluarga dan petugas layanan kesehatan bisa mengenali gejala kanker secara dini, kemudian kita mengevaluasinya untuk menegakkan diagnosis dan stadiumnya, serta kita memberikan orang keluarga dan petugas layanan kesehatan memberikan akses pengobatan secara dini untuk anak-anak tersebut. Gejalanya apa saja? Yaitu demam lemah tanpa sebab yang jelas, pucat, ada memar ataupun perdarahan, ada penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, ada benjolan dimanapun ya, dipastikan bahwa itu bukan kanker, kemudian mungkin ada perubahan pada mata dan adanya nyeri kepala yang hebat ataupun nyeri tulang. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana gejala ini menjadi suatu tanda kanker. Kita awali dengan kasus kanker darah pada anak yang memang merupakan penyebab terbanyak pada anak-anak, yaitu kanker pada anak, yaitu leukemia atau kanker darah. Nah,
50-60% memang memberikan angka kematian pada anak kalau memang datang pada keadaan stadium yang lanjut. Keganasannya biasanya pada usia anak 2-5 tahun. Ya, kemudian jenisnya ada yang limfoblastik, berbeda sama yang gini, leukemia pada anak itu yang lebih sering adalah limfoblastik yang kemungkinan sembuhnya itu akan menjadi lebih besar gitu dibanding yang jenisnya myeloblastik. Nah, sedangkan ini akan lebih sering gejalanya itu yang lebih berat mungkin pada anak yang laki-laki, tapi bukan berarti anak perempuan juga tidak mungkin mengalami gejala yang berat. Ya. Gejalanya apa saja? Ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat di internet banyak. Ini gambar yang kanan ini adalah yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana gejala dan tanda dari leukemia. Misalnya ada demam tanpa sebab yang jelas, kemudian perutnya membesar, ternyata nanti dan limpahnya membesar, atau anaknya mulai terlihat pucat ya. Kemudian mungkin ada perdarahan, bisa bentuknya titik-titik perdarahan yang kita sebut peteki, ataupun misalnya ada mimisan ataupun perdarahan gusi. Kemudian anak juga sering mengeluh dengan nyeri tulang gitu ya. Bisa dia keluhannya karena misalnya minta sering dipijit atau rewel gitu ya. Kalau memang bisa berkomplikasi, bisa ada bentuk kejang ataupun testisnya yang mengeras. Nah, gambar di sebelah kiri adalah bagaimana keadaannya pucat ya, terlihat pucat, mungkin ada benjolan-benjolan, ada yang namanya hematom ataupun perdarahan, ataupun yang saya bilang adalah peteki ataupun bintik-bintik perdarahan. Nah, kemudian berikutnya adalah kanker bola mata yang kita sebut retinoblastoma. Gejala utamanya adalah bintik putih di bagian hitam mata. Dilihat di gambar yang sebelah bawah ini, normal adalah yang gambarnya bentuknya merah. Ini adalah gambaran yang normal, tetapi bila mata anak tersebut terlihat seperti putih, ataupun ini anak Indonesia ya, bagaimana matanya terlihat putih seperti yang di dalam contoh di buku-buku ya, ataupun misalnya terlihat bola gambar hitamnya lebih besar dan terus kok matanya warnanya berbeda gitu ya. Nah, itu tolong dibawa ke fasilitas kesehatan dan pastikan apakah anak tersebut menderita namanya tumor bola mata. Kemudian kalau misalnya sudah lanjut, dia bisa juga akhirnya menonjol, dan kalau misalnya sudah menyebar ke ke otak ya, biasanya anak sudah mulai mengalami nyeri kepala, muntah ataupun kejang ya. Sehingga bila Bapak Ibu menemukan anak yang seperti ini, tolong dibawa ke pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa anak ini menderita kanker atau tidak. Kemudian kita akan mengenal lagi juga namanya limfoma maligna, yaitu kanker pada kelenjar getah bening. Biasanya anak-anak itu datang dengan benjolan ya. Nah, harus hati-hati pada anak-anak yang mungkin memakai jilbab. Seringkali orang tua jadi tidak mengenali bahwa memang ada benjolan di lehernya ya. Nah, bila seperti itu jangan ragu untuk bawa ke dokter, kemudian memastikan gejalanya tumor atau bukan. Bisa saja memang salah satu kemungkinan lain adalah infeksi tuberkulosis ya. Nah, tetapi biasanya ini ada gejala lain, mungkin bisa anaknya terlihat pucat ya, kemudian ada perdarahan, mungkin sering demam. Nah, mungkin hal-hal yang seperti tadi dan kemudian dikombinasikan adanya benjolan-benjolan yang tidak normal seperti ini, kemudian membuat kita lebih aware ya untuk membawa pasien ini ke fasilitas kesehatan. Ini juga osteosarkom adalah salah satu tumor tulang yang cukup sering ditemukan terutama pada anak-anak remaja. Ya, letaknya di mana?
yaitu di tulang paha ya, seperti pasien ini ada tulang pahanya, tetapi ini ada sekitar tulang keringnya. Kemudian bisa juga di daerah yang namanya di lengan atas. Gejalanya sering karena anak ini mungkin nyeri tulang, mulai bengkak, sering kadang-kadang keluhannya adalah jatuh, ketendang lah misalnya seperti itu ya. Tetapi patah tulang ini bisa saja karena memang tumornya sudah sangat merusak tulangnya, ataupun bisa karena spontan, ataupun memang setelah aktivitas. Seringnya karena main bola, seringnya kalau saya dapatkan ya. Nah, tetapi biasanya ada gejala penyerta lain, misalnya ada demam, cepat lelah gitu ya. Nah, kalau dia karena tumor ini menyebarnya ke paru, sering juga dia menyebabkan sesak nafas. Harapannya sih bahwa jangan ada lagi yang tumornya udah sampai seperti ini. Biasanya pasien-pasien ini dibawa dulu nih ke dukun yang dukun patah tulang, baru dibawanya ke rumah sakit. Tapi mohon kalau Bapak Ibu sekalian menemukan hal seperti ini, jangan ragu untuk membawa ke fasilitas kesehatan, lakukan foto tulang dengan baik. Kalau memang dia ada kelainan, biar dipastikan bahwa ini bukan tumor ya. Berikutnya adalah tumor ginjal ya. Sering datang dengan perut yang membesar, ada biasanya ibunya sedang memandikan atau atau anaknya sendiri mungkin yang agak besar dan merasakan bahwa memang ada benjolan di dalam perutnya, kemudian bisa padat ataupun kenyal, biasanya tanpa nyeri, disertai buang air kecil berdarah gitu ya. Nah, bila sudah sangat mengganggu dari tubuhnya, biasanya sudah mulai ada gangguan berat badan, sehingga juga bisa ada namanya disertai infeksi. Begitu pula kalau sudah mengalami penyebaran ke paru-paru, biasanya sering juga anak ini mengalami sesak napas. Berikutnya tumor yang lain adalah tumor anak ginjal, neuroblastoma. Gejalanya agak mungkin beberapa Bapak Ibu melihat ini sebagai kanker darah gitu ya, karena dia ada kebiruan di sekitar matanya. Nah, ini gejala yang sangat khas juga untuk neuroblastoma yang kita sebut sebagai raccoon eyes gitu. Nah, tetapi ada juga mungkin ada benjolan-benjolan di kepala. Bisa saja juga datang dengan seperti itu. Nah, itu juga kita harus pastikan benjolan ini tumor apa bukan gitu ya. Nah, ini supaya kita tolong dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini juga tumor karsinoma nasofaring, ini tumor di ataupun kanker di daerah leher. Gejalanya sering anak-anak Indonesia tuh anak yang baik-baik ya, jadi suka nggak banyak keluhan, nggak masih dianggap biasa, padahal sudah ada benjolan yang abnormal di sini. Sering pertama kita sebut mungkin adanya infeksi TBC, tetapi bisa ternyata setelah kita tanya lagi lebih lanjut, ternyata ada ingus bercampur darah, misalnya mulai hidungnya tersumbat, ada mimisan, ada tuli sebelah. Nah, itu bukan gejala TBC, itu lebih mengarah ke kanker nasofaring ya. Ini juga banyak ditemukan pada anak-anak yang mulai remaja ya. Satu lagi sebenarnya tumor otak itu gejalanya sering sangat tidak khas. Enggak seperti kanker yang sebelumnya yang kelihatan gitu ya. Ada gejalanya, ada perdarahan, ada demam misalnya. Tapi kalau kanker otak itu sering kelihatan seperti normal gitu. Tetapi anak mulai mengeluh sakit kepala yang menetap, memberat, sering ada mual muntah, mulai jalannya itu enggak lurus gitu ya. Kemudian keseimbangan, mungkin ada gejala dia gagap, bicaranya tiba-tiba aneh gitu ya, mulut mencong atau ada kelemahan, atau misalnya yang sudah makin jelas anak itu mengalami kejang. Nah, ternyata pas diperiksa secara dengan CT scan ada tumor. Nah, kalau gejala seperti ini memang sangat sulit mungkin untuk para dokter umum ataupun memastikan bahwa ini bukan kanker, sehingga memang kita perlu merujuknya ke rumah sakit yang lebih lengkap, memastikan bahwa
kita melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap dengan menggunakan CT scan ataupun MRI supaya memastikan bahwa ini ada tumor atau bukan. Ya. Sehingga prinsipnya adalah tata laksananya kita lihat apakah memang ada kegawat daruratan, ada kejangka, ada sesak, mungkin perdarahan atau anaknya pucat sekali, tentu harus kita tata laksana ya. Nah, yang pasti adalah kita jangan bosan-bosan untuk mengedukasi bagaimana menata laksana yang awal. Misalnya kalau kejang dikasih obat anti kejang, ya sesak kita kasih oksigen dulu, lakukan ronsen. Kalau memang sudah mulai stabil, kita rujuk untuk bisa ke rumah sakit yang bisa menangani kanker tersebut. Nanti di sana biasanya dilakukan pemeriksaan baku emasnya seperti BMP, biopsi, pencitraan, ya bisa CT scan, bisa MRI gitu. Nah itu kemudian kita juga akan memberikan terapi paliatif ataupun suportif sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah nanti apa sih terapinya kalau kanker anak? Sama seperti dewasa, yaitu kita berikan obat anti kanker, kita lakukan pembedahan ataupun radioterapi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi prinsipnya adalah multidisiplin. Mungkin ini informasi bagi para Bapak Ibu sekalian, bila misalnya menemukan kasus-kasus kanker anak, jangan segan-segan bawa ke fasilitas kesehatan yang mungkin akan bertahap, rumah sakit tipe B ke tipe C dulu misalnya, ataupun memang kalau ada kegawatan itu bisa langsung ke tipe A, memang yang pasien ataupun rumah sakit yang menangani kanker ya, karena memang kebanyakan yang menangani kanker itu memang tipe A. Dirujuknya kemana sih dok gitu ya. Nah ini adalah sebaran dari teman-teman kami di Indonesia. Memang masih banyak adalah di daerah Indonesia bagian barat. Daerah Indonesia bagian timur memang masih sangat terbatas. Baru ada di Nusa Tenggara Barat itu sudah ada. Tetapi dan juga di Sulawesi, Papua sebentar lagi pulang ya. Dia akan segera kembali ke sana, tetapi belum sampai tinggal sebentar lagi sih. Mungkin semester depan baru dia akan kembali ke Papua. Nah inilah bagaimana terbatasnya ahli kanker anak di Indonesia. Prinsipnya bawa ke puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mengkonfirmasi gejala yang dijumpai itu benar kanker atau bukan. Nah ini 7 segera yang sudah disampaikan oleh kementerian. 1, rujuk ke vaskes yang memadai supaya bisa segera mengenali gejala kankernya. Kemudian kita Kemenkes berencana memang dan semangatnya adalah melengkapi sarana diagnosis. Prinsipnya kita akan segera memulai terapi kankernya dan memang pencatatan juga kita akan segera perbaiki ya. Nah khusus untuk tata laksana paliatif ya, suportif pada kanker anak itu sebenarnya hampir sama saja dengan dewasa, tetapi memang paliatif pada kanker anak tentu akan tetap memperhitungkan ataupun memperhatikan faktor tumbuh kembang anak. Jadi diskusinya ataupun tata laksana nutrisinya juga sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian di sini kita menekankan dari fungsi keluarga ya, dan kemudian karena pada akhirnya keluarga yang akan menangani ataupun bersama dengan pasien. Nah, bagaimana mereka memberikan, jadi biasanya tim paliatif ini akan memberikan layanan kepada pasien tersebut, bagaimana mengajarkan, bagaimana berkomunikasi dengan pasien, ya, kemudian dan tentu harus memperhatikan apa yang bisa mereka lakukan untuk menangani gejala-gejala kanker ini. Misalnya yang terutama adalah anak-anak ini nyeri, sering kebanyakan adalah penyebabnya nyeri. Nah kalau sudah nyeri biasanya kita harus berikan obat nyerinya apa, kita ajarkan orang tua bagaimana mengatasi nyeri tersebut. Sehingga ini sebagai kesimpulan ataupun take home message dari kanker anak, yaitu tetap perlu kita ada deteksi dini karena kemungkinan sembuh akan menjadi lebih besar dan
Ini gejala umum yang tadi sudah disampaikan, prinsipnya ada demam lama, ada benjolan, nyeri tulang, perdarahan, benjolan dimanapun juga ya, ada pembesaran organ ataupun berat badan menurun banyak. Nah ini harus diperhatikan dan untuk itu kita perlu kerjasama antara orang tua dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan kanker. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih Dokter Teda. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Teni atas materinya yang sangat membuka wawasan. Kepada peserta saya persilahkan untuk bertanya bisa melalui kolom chat ataupun raise hand. Sambil menunggu peserta, apa saya juga boleh bertanya, Dok? Boleh, silakan Dok. Begini Dok, ini materinya sangat menarik sekali ya Dok. Jika sebagai keluarga Dok, mungkin akan ada pertanyaan seperti apakah pasien yang mendapatkan perawatan paliatif ini harus dirawat di rumah sakit, atau apa yang bisa keluarga lakukan di rumah, kapan dia itu harus ke rumah sakit, dan kapan cukup di rumah aja dan cukup keluarga yang memberikan pertolongan kepada pasien, begitu Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Teda. Menurut jadi WHO itu mengatakan ya, dan teman-teman gitu ya sepakat gitu di dunia bahwa sebisa mungkin pemberian kemoterapi pada anak itu harusnya rawat jalan gitu. Kenapa? Karena rumah sakit itu tempat yang nggak enak sebenarnya. Jadi lebih senang untuk rawat jalan. Kemudian tapi ada beberapa kasus yang memang terpaksa harus dirawat. Ya. Jadi kami itu mengajarkan kepada pasien untuk bahwa bukan artinya rawat inap segala-galanya. Gitu. Nah, tapi bagaimana sekarang keluarga merupakan yang akan merawat pasien ini pasti dirawat kan oleh keluarga ya. Jadi kita ajarkan bagaimana mengatasi gejala yang tadi yang biasa terjadi pada pasien tersebut. Kita lihat kasusnya ya. Misalnya pada seorang biasa tumor padat tuh. Nah, kalau nyeri yang jadi masalah. Nah, kalau biasa nyeri kita kita ajarkan bagaimana mengatasi nyeri di rumah. Misal boleh kasih obat yang tentunya standar ya, paracetamol misalnya, kemudian kalau memang tidak mungkin, kita akan naik kepada morfin. Orang tua sudah mengerti. Tapi kalau nyeri itu tidak mengalami perbaikan, dia harus bawa ke rumah sakit. Jadi mana yang harus bisa dilalui di rumah, kita ajarkan pada pasien, orang tua. Tetapi kalau memang itu tidak terasa, itu harus bawa ke rumah sakit. Itu sudah rutin kami lakukan. Dan kemudian dan sekarang setelah di rumah pun, misalnya ada kasus yang tanda kutip paliatif gitu ya, bukan end of life ya, jadi memang paliatif dan kami memberikan kemoterapinya juga bukan kemoterapi sebagai kuratif, betul gitu ya. Nah kita bekerja sama dengan beberapa yayasan, nah mereka akan membantu relawannya ataupun perawatnya untuk hadir ke rumah pasien tersebut. Jadi pasien juga merasa saya tetap diperhatikan oleh rumah sakit karena yayasan ini akan selalu kontak dengan dokternya. Bagaimana keadaannya, bagaimana apa yang harus dia lakukan, dan terus kalau perlu obat dia juga lapor kepada dokternya. Kalau memang perlu datang, dia akan bantu datang kontrol, kayak gitu. Jadi keluarga happy lah gitu ya, dan menjadi dia feel secure gitu ya bahwa saya tetap kok diperhatikan oleh rumah sakit. Nah, kalau memang misalnya tetapi kalau kasusnya tentu dan penuh dengan kegawatan seperti misalnya anaknya sesak, perdarahannya nggak berhenti, pucat, kayak gitu ya kita rawat seperti biasa. Dan gejala-gejala tadi kita selalu ajarkan dan mereka tahu kapan mereka bawa ke sakit. Gitu dong. Mudah-mudahan menjawab ya Dokter Teda. Ya, sangat menjawab Dok. Terima kasih banyak Dokter Teni atas materinya. Mungkin ini akhir dari sesi ketiga. Saya izin lanjut untuk materi selanjutnya ya Dok. Kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu peserta, kita akan lanjut ke materi keempat. Materi keempat adalah mengenai modalitas terapi radiasi pada kanker saluran cerna untuk menjaga kualitas hidup. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Angela Gisel-Fania, spesialis onkologi radiasi konsultan. Dr. Gisel merupakan dokter lulusan FKUI pada tahun 2006 dan menyelesaikan juga pendidikan spesialisnya di FKUI pada tahun 2012 serta menyelesaikan pendidikan doktoral masih di bidang onkologi radiasi pada tahun 2024 di FKUI. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya merupakan presiden-elek di Indonesian Radiation Oncology Society. Tanpa berpanjang lagi pembukaan, saya persilahkan kepada Dr. Gisel untuk sharing kepada kita semua mengenai pelayanan modalitas terapi radiasi pada kanker. Dipersilahkan, Dok. Terima kasih. Saya sambil izin share screen. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Dokter. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dari tim paliatif RSCM yang sudah mengundang saya untuk membawakan topik kita hari ini, modalitas terapi radiasi pada kanker saluran cerna untuk menjaga kualitas hidup. Ya, mungkin saya bisa langsung mulai. Terima kasih. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa ini berdasarkan data Globokan di tahun 2022, kita ketahui bersama bahwa kanker saluran cerna itu termasuk salah satu dalam ranking 3 besar. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu untuk pria, terutama kolorektal, dan di situ ada juga liver. Saya masukkan sedikit juga liver meskipun dia bukan saluran cerna, tapi dia termasuk salah satu organ yang dalam berfungsi di kita juga. Kemudian juga mortalitasnya juga termasuk salah satu dalam 3 besar pada keganasan pada pria untuk liver dan kolorektal. Kolorektal itu jadi kanker usus besar maupun rektum. Rektum itu usus yang kalau kita lihat pada gambar adalah yang di bagian akhir mendekati anus untuk ketika kita mengeluarkan kotoran kita seperti itu ya. Jadi saluran cerna itu memang panjang dari mulut, esofagus, lambung, kemudian di situ ada organ pembantunya liver, empedu, pankreas, juga kemudian dari lambung berlanjut ke usus halus, usus besar, dan rektum. Di mana ternyata yang terbesar itu adalah liver, usus dan rektum. Dan kita lihat juga bila digabungkan dalam kedua jenis gender ya, pria dan wanita, 5 besarnya ternyata kolorektal dan liver itu masih masuk dalam urutan keempat dan kelima. Jadi ini termasuk salah satu dalam 5 besar kanker yang perlu kita waspadai dengan mortalitasnya juga tinggi, terutama untuk liver. Nah, apa aja sih gejala dan komplikasi pada kanker di organ pencernaan? Sebenarnya mungkin ini tadi apakah ada yang sudah pernah membahas juga, tapi mungkin kita ulangi sedikit lagi. Jadi biasanya karena di organ pencernaan, jadi yang pasti kita sering rasakan adalah nyeri perut. Kemudian bisa terdapat sensasi panas pada perut yang terasa begah, perut terasa penuh, ada mual muntah, hilang nafsu makan, penurunan berat badan, atau perut membesar. Kemudian juga bisa ditemukan ada muntah darah atau buang air besar yang hitam berdarah, dan ada rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah gejala-gejala yang mungkin dirasakan bila terdapat kanker di sekitar organ pencernaan. Kemudian bagaimana tata laksananya? Kita ketahui bahwa pilar utama pada penanganan kanker adalah diantaranya bedah. Kemudian ada radioterapi, di sini adalah yang akan kita bicarakan.
dan juga ada sistemik terapi. Sistemik terapi itu bisa kemo, yang di sini di warna merah itu adalah sitotoxic kemoterapi. Kemudian bisa juga bentuknya targeted terapi, yang di sini kita lihat di warna biru, atau imunoterapi. Tapi itu ketiganya adalah sistemik terapi, dan fokus kita pada saat ini adalah untuk membicarakan terutama terapi radiasi atau radioterapi. Jadi apa sih sebenarnya itu radioterapi? Mungkin tidak banyak orang yang terlalu familiar dengan radioterapi bila dibandingkan dengan tadi bedah ataupun kemo. Jadi radioterapi itu sebenarnya adalah pengobatan medis yang menggunakan radiasi atau sinar pengion. Jadi menggunakan sinar X dosis tinggi yang ditujukan untuk membunuh sel kanker atau mengecilkan tumor. Jadi ini alatnya besar. Kita bisa lihat seperti gambar yang ada di bawah kiri maupun bawah kanan. Alatnya besar dan harganya juga mahal. Biasanya rata-rata di atas 30 M. Makanya dia mungkin tidak sebanyak bisa berada di mana-mana seperti kalau terapi bedah ataupun kemo yang tidak terlalu menggunakan alat yang investasi tinggi. Tapi sebenarnya dia sinarnya adalah sinar X. Sinar X itu adalah sinar yang sama yang digunakan kalau kita mendapatkan foto ronsen atau pada saat kita CT scan. Sebenarnya itu sama, hanya saja untuk radiodiagnostik. Jadi itu saya sebut radiodiagnostik karena seperti kalau kita sinar X, CT scan, itu tujuannya adalah untuk mendiagnosis. Jadi radiodiagnostik itu biasanya energinya adalah kilovoltage. Sementara kalau untuk terapi seperti alat ini besaran kekuatan energinya adalah megavoltage, di mana energi yang besar itu dia dapat memotong rantai DNA tumor, jadi menyebabkan kematian sel kanker. Pada saat terapi ini diberikan, sebenarnya pasien tidak akan merasakan apapun. Jadi tidak berwarna, tidak berbau, tidak merasa. Persis seperti kalau kita sedang menjalani ronsen atau CT scan, kita tidak akan terlalu merasa. Nah, tujuannya apa sih? Jadi radioterapi itu bisa dia menterapi dalam tujuan kuratif. Kalau kita pernah dengar kuratif itu artinya adalah untuk menghancurkan tumor yang sifatnya untuk menyembuhkan. Tapi dalam hal ini hari ini kita berbicara seorang paliatif. Sebagai paliatif sebenarnya apa sih paliatif itu? Jadi paliatif itu lebih bertujuan untuk meringankan beban gejala yang dirasakan oleh pasien dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi terapi radioterapi yang ditujukan untuk paliatif itu antara lain itu untuk misalnya bila terdapat nyeri, perdarahan, atau obstruksi. Obstruksi itu adalah sumbatan. Jadi ini adalah kembali cara kerja radioterapi bagi kanker. Jadi pada dosis yang tinggi, radiasi itu dapat membunuh sel kanker atau memperlambat laju tumbuh sel dengan cara merusak DNA-nya. Jadi sinar radiasi yang berenergi tinggi tadi itu memotong rantai DNA tumor sehingga tumor itu kehilangan kemampuannya untuk melakukan pembelahan sehingga sel kanker itu tidak lagi membelah dan mati. Kita tahu bahwa kenapa kanker itu tumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena sel kanker itu mampu membelah dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Tapi dengan dilakukan pemotongan pada DNA, di mana DNA itu adalah yang memberikan instruksi untuk pembelahan. Pada sel kanker, DNA itu mengalami mutasi. Jadi ada kesalahan pada instruksi di pusat selnya yang membelah terus, dan bila itu DNA dipotong, maka diharapkan terjadi kematian sel yang sifatnya menetap. Jadi radiasi di sini dikatakan juga kadang tuh tidak bekerja itu langsung memberikan hasil. Kenapa? Makanya radiasi itu butuh waktu beberapa hari, bahkan beberapa minggu, karena paparan radiasi itu dilakukan berkali-kali, memastikan setiap sel itu dalam putaran sel siklusnya dia berada pada fase yang sangat sensitif dan mampu dibunuh oleh radiasi. Nah, kemudian ini sedikit pengetahuan bagi kita semua untuk dosis dan durasi radioterapi. Jadi, kenapa sih pasien itu dosisnya bisa berbeda-beda, durasinya juga berbeda-beda. Jadi, pertimbangannya itu adalah pertama atas jenis kankernya. Jenis kanker yang berbeda bisa durasi dan dosisnya akan berbeda. Kemudian ukuran tumor, kemudian juga lokasi tumor, kemudian seberapa dekat tumor dengan jaringan atau organ sehat yang sensitif radiasi. Khusus untuk saluran cerna, karena kita saat ini sedang
membahas tentang saluran cerna. Sebenarnya organ yang sensitif di saluran cerna itu adalah usus, sehingga seringkali hambatan dalam radiasi untuk memberikan dosis yang tinggi pada tumor itu dibatasi oleh usus yang mengelilingi tumor, sehingga umumnya radiasi di usus itu tidak pernah dosisnya terlalu tinggi. Umumnya maksimal hanya sekitar 50 gray. 50 gray itu bila seorang pasien diberikan Bapak Dokter, Ibu sekalian, sepertinya ada sedikit kendala. Saya mohon untuk ditunggu sebentar sambil kami menyelesaikan kendala dari presentasi yang barusan. Terima kasih. Maaf, saya terputus ya. Iya dok, Sorry. tadi terlempar. Silahkan dilanjutkan dokter. Ya, sorry, saya kembali. Oke, ya. Jadi mengingatkan sedikit tentang bagaimana kalau pasien itu harus menjalani radiasi. Jadi pertama diawali dengan konsultasi, kemudian akan menjalani CT simulator atau yang sering disebut pemetaan. Jadi disinilah CT scan yang dilengkapi juga untuk target itu koordinatnya di mana. Jadi perbedaan dengan CT scan diagnostik, kalau CT scan diagnostik hanya untuk melihat apa yang di dalam, tapi kalau CT simulator juga untuk melihat target kita itu koordinatnya di mana, sehingga nanti akan bisa dilakukan terapi sesuai dengan posisi tumor yang diinginkan. Kemudian dilakukan planning radiasi, jadi di situ dari dosis yang dipreskripsikan oleh dokter, itu akan diubah menjadi diatur berkas-berkas sinarnya untuk dapat mencapai ke area tersebut dengan angle beam dari sudut berapa dan seterusnya seperti itu. Kemudian bila sudah selesai planningnya, maka dapat pasien segera menjalani radiasi di pesawat radiasi. Radiasi itu bisa dari 5 kali atau bahkan lebih rendah dari 5 sampai 35 kali. Itu semua tergantung dari segala macam hal-hal yang menentukan risiko seorang pasien dan kebutuhannya. Jadi untuk paliatif sebenarnya kita lebih untuk dosis yang pendek, mungkin maksimal sekitar 1-10 kali. Yang untuk 35 kali itu biasanya yang untuk tujuan kuratif. Kemudian, nah ini adalah tentang kualitas hidup. Jadi kualitas hidup adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial yang dirasakan oleh individu sebagai tingkat kepuasan hidup secara keseluruhan. Nah, jadi tujuan paliatif ini adalah untuk mencapai kualitas hidup yang baik dari pasien. Seperti kita ketahui bahwa kualitas hidup itu sebenarnya bukan sekedar jadi paliatif. Kalau untuk kualitas hidup itu bukan semata diperuntukkan untuk pasien yang sudah terminal atau mendekati ajal atau end stage cancer lah. Jadi sebenarnya itu lebih untuk mengatasi gejala dan meningkatkan fungsi pasien. Jadi seperti kita lihat, jadi untuk supaya pasien bisa mobilitas dengan baik, ataukah untuk mengurangi nyerinya, bila ada nyeri, perdarahan, atau keobstruksi, juga supaya untuk pasien bisa menjalani kegiatan setiap harinya lebih baik dan berinteraksi dengan keluarga dan teman lebih baik. Kira-kira sebenarnya tujuannya seperti itu.
Nah, dalam hal peran radiasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien di terkait kanker saluran cerna, biasanya indikasinya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri, untuk menghentikan perdarahan, untuk mengatasi obstruksi atau sumbatan di saluran cerna, selain juga bisa untuk mengecilkan tumor sehingga mengurangi gejala seperti rasa penuh dan tidak nyaman di perut dan sebagainya. Ini adalah terkait nyeri. Jadi terkait nyeri, biasanya radiasi itu sangat sensitif untuk menghilangkan nyeri. Cukup cepat untuk mengurangi nyeri itu sehingga bila dilakukan, biasanya dalam hanya sekitar 3 kali atau 5 kali, itu pasien sudah merasa nyerinya itu berkurang. Kemudian juga untuk perdarahan. Perdarahan itu bisa bila perdarahan pada saluran cerna, gejalanya bisa seperti muntah darah atau juga buang air besar yang bisa berupa darah hitam atau yang kita sebut melena, itu bila perdarahannya berasal dari saluran cerna atas atau bila dari saluran cerna bawah, maka keluarnya lebih seperti darah segar. Nah, radiasi itu sangat efektif juga bila ditujukan pada tumor yang menyebabkan perdarahan itu, maka dapat menghentikan perdarahan sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain itu juga untuk obstruksi, kanker tumor yang cukup besar di dalam saluran cerna dan menimbulkan sumbatan sehingga pasien nyeri, kemudian tidak bisa buang air besar. Memang pada sebagian besar itu penanganannya dengan misalnya pemasangan stoma, tapi juga dalam hal nyeri dan gangguan obstruksi itu antara lain bisa dilakukan radiasi untuk mengecilkan tumornya dan membebaskan dari sumbatannya. Efek samping radiasi pada area yang mendapat radiasi. Jadi kalau ditujukan pada area perut, sebenarnya radiasi itu tidak mungkin untuk menyebabkan seperti rambut rontok dan sebagainya. Jadi kalau bila radiasi pada area saluran cerna, maka yang mungkin terjadi adalah diare. Diare pada radiasi itu dapat diatasi dengan obat-obatan seperti biasa, seperti Imodiatab, Imodium, dan lain-lain. Mual muntah itu juga dapat diatasi dengan obat anti mual muntah yang umum. Selain itu juga bisa terjadi gangguan berkemih atau perubahan warna pada kulit. Nah, tapi umumnya efek samping radioterapi, terutama yang bertujuan untuk paliatif, karena paliatif ini hanya radiasi mungkin 1 hingga 10 kali, maka sifatnya umumnya sangat ringan dan sangat dapat ditoleransi untuk siapapun, bahkan yang usianya tua sekaligus. Nah, ini untuk gangguan perubahan pada warna kulit. Jadi perubahan warna kulit pada radiasi itu sebenarnya menyebabkan warnanya kecoklatan seperti kalau kita berjemur dan bukan berarti gosong, dan kulit itu akan kembali normal lagi, tapi durasi lebih tergantung pada masing-masing individu. Mungkin itu dari saya, sebagai take home message-nya adalah terapi paliatif itu fungsinya lebih untuk menghilangkan gejala dan meningkatkan kualitas hidup, dan tidak semata hanya ditujukan untuk pasien yang berada pada stadium terminal. Dan terapi radiasi untuk paliatif ini sifatnya aman dan efektif untuk memberikan paliasi dan meningkatkan kualitas hidup, terutama untuk indikasi nyeri, perdarahan, dan sumbatan salur cerna tanpa memberikan efek samping yang bermakna. Demikian dari saya, terima kasih. Saya izin stop share. Terima kasih banyak Dr. Giselle atas pemaparan materinya yang sangat membuka wawasan. Saya persilahkan kepada peserta untuk bertanya, baik di kolom chat maupun raise hand. Sembari menunggu pertanyaan dari peserta, saya izin bertanya juga, Dok. Izin Dok, untuk pertanyaan, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama Dok, dalam kondisi pasien yang perdarahan aktif, misalnya saat dirawat inap maupun dirawat jalan, apa bisa langsung dilakukan terapi radiasi? Yang kedua, terapi radiasi apa juga bisa berbarengan dengan terapi lain seperti operasi maupun kemoterapi, Dok? Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk perdarahan aktif sebenarnya bisa dilakukan untuk radiasi segera. Namun kami juga sebenarnya lebih harus ada simptomatif suportifnya juga ya. Tentunya pasti. Jadi kayak misalnya pemberian cairan atau pemberian transfusi darah gitu. Jadi itu harus tetap dilakukan. Selain juga kami melakukan terapi radiasi. Dan bila pasien itu untuk pasien perdarahan, umumnya kami tidak memberlakukan adanya batas AB.
Jadi umumnya biasanya kan kalau untuk terapi radiasi kita memperlakukan HB itu setidaknya 10 misalnya. Tapi khusus untuk pasien dengan perdarahan, meskipun dia HB-nya 7 atau 6 atau 5, maka kita dapat melakukan radiasi tanpa memandang HB karena memang fungsinya untuk hemostatik. Kemudian apakah bisa radiasi dibarengi dengan operasi dan kemo? Ya sebenarnya memang terapinya tadi sesuai dengan pilar utama penanganan kanker. Modalitas yang umum digunakan untuk penanganan kanker itu kan digabung ya. Jadi apakah kemoradiasi atau radiasi post-op atau pre-op seperti itu. Tapi kalau dikatakan durante surgery, sebenarnya ada juga radiasi yang durante surgery, itu seperti yang intraoperatif radioterapi yang untuk bisa di breast atau di pankreas. Jadi pada saat ahli bedah membuka, nah itu ada aplikator yang bisa langsung dimasukkan, kemudian dilakukan radiasi. Namun kita belum melakukan itu sih di sini, karena sangat terbatas pada jenis-jenis kanker tertentu dan terutama stadiumnya sangat dini, sementara di kita stadiumnya lebih banyak yang locally advanced ke atas. Tapi sebenarnya itu bisa. Kemoradiasi juga ada dan umum, dapat dilakukan bersama atau sekuensial. Jadi bisa sesudah, sebelumnya, atau berbarengan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak dokter atas jawaban atas pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya materi dari Dokter Gisel, maka sudah selesai semua materi pada webinar series hari kedua dari pelayanan kanker paliatif pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah memberikan wawasan dan pengetahuan yang luar biasa kepada kami semua pada hari ini, serta terima kasih juga kepada peserta yang sudah bergabung pada webinar ini. Melalui diskusi ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan, di antaranya pelayanan paliatif ini merupakan pelayanan yang ditujukan untuk meringankan beban pasien, baik itu gejala, yang tujuan lain adalah untuk supaya kualitas hidup pasien itu dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, kami ingin juga menekankan kembali betapa pentingnya pengenalan awal dari penyakit kanker dan juga deteksi dini. Memahami tanda-tanda awal ini bisa memberikan perawatan yang lebih baik lagi kepada pasien dan lebih banyak pilihan dalam pengelolaan penyakitnya. Terakhir, tidak kalah penting adalah dukungan dari keluarga, orang terdekat, dan juga aspek spiritual emosional sangat diperlukan dalam penanganan penyakit pada pasien. Semoga dari webinar hari ini banyak manfaat yang kita bisa ambil, bisa dibawa pulang, baik bagi diri sendiri maupun keluarga, dan bagi tenaga kesehatan mungkin bisa memberikan manfaat dan memberikan pelayanan yang lebih kepada pasien. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semuanya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Recording dokter. stopped. Terima kasih Dr. Edward.